Pernah nggak sih kamu lagi di minimarket, terus berdiri di depan kulkas, dan bingung, mau pilih air mineral yang mana ya? Kelihatannya sepele banget kan? Padahal di balik pilihan simple itu, ada sebuah, ya bisa dibilang perang industri yang gede banget. Nah, ayo kita kupas bareng-bareng medan pertempuran ini. Kita mulai dari angka yang, wow, bikin melongo. 40 triliun rupiah. Ya, segitu besarnya nilai pasar air minum kemasan di Indonesia setiap tahunnya. Biar kebayang, uang segitu bisa buat bangun puluhan ribu sekolah loh. Jadi, bisa kita lihat kan betapa panasnya persaingan buat merebut dahaga kita semua. Pertanyaannya jadi gini, dengan begitu banyaknya merek di depan mata kita, apa kita ini cuma milih air biasa aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu? Nah, ini dia nih, inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama dua raksasa yang bisa dibilang menguasai panggung. Siapa aja sih mereka? Oke, di sudut pertama kita punya Aqua. Dia ini sang pelopor, brand yang legendaris banget. Sampai-sampai semua air mineral kadang kita sebut Aqua. Sebagai bagian dari raksasa global Danone, mereka udah jadi raja pasar sejak tahun 73. Tapi, di sudut lain muncul Le Minerale dari Mayora Group. Mereka ini penantang yang cerdik banget, berhasil bikin identitasnya sendiri lewat slogan fenomenal, ada manis-manisnya gitu. Dan coba lihat deh betapa ketatnya persaingan mereka. Data survei brand index ini nunjukin kalau Aqua cuma unggul sedikit, tipis banget dari Le Mineral dalam persepsi merek. Skornya 42 banding 41,3. Ini nyaris imbang, udah bukan kompetisi biasa lagi. Ini udah kayak pertarungan satu lawan satu. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Walaupun Aqua unggul di satu survei lain dari YouGov malah bilang kalau Le Mineral itu merek nomor 1 yang paling dipertimbangkan orang pas mau beli. Ini bukti nyata betapa sengitnya perang merebut hati dan pikiran kita sebagai konsumen. Eits, tapi tunggu dulu. Pertarungan ini bukan cuma soal Aqua lawan Le Mineral lo. Di luar mereka berdua, ada pemain-pemain niche lain yang punya jurus uniknya masing-masing. Contohnya ada Clio. Dia ini menjual konsep kemurnian. Jadi mereka nggak adu banyak-banyakan mineral, tapi justru menawarkan air yang super murni berkat proses penyaringan canggih. Terus ada Pristine. Nah, kalau yang ini, targetnya adalah konsumen yang peduli sama kesehatan. Senjata utamanya, air alkali atau air dengan pH yang tinggi. Kalau kita geser ke segmen premium, ada Equil. Merek ini pasti sering kamu temuin di hotel atau restoran mewah. Yang mereka jual itu bukan cuma airnya, tapi pengalaman dan citra eksklusif yang makin kuat berkat kemasan botol kacanya yang elegan itu. Ada juga nih, Super O2, yang sasarannya beda lagi. Mereka menambahkan manfaat lain, yaitu oksigen buat menarik perhatian orang-orang yang suka olahraga dan nge-gym. Oke, dari air murni, air alkali, sampai yang ada oksigennya, kita kan sering banget ya lihat klaim-klaim kesehatan di label botol. Tapi, apa sih artinya itu semua buat tubuh kita? Yuk kita bedah satu-satu. Pertama yang paling sering kita dengar, air alkali. Gampangnya gini, air alkali itu adalah air yang tingkat keasamannya lebih rendah atau pH-nya lebih tinggi, biasanya di angka 8 atau 9, kalau dibandingin sama air biasa yang pH-nya sekitar 7. Beberapa studi juga nunjukin adanya potensi manfaat dari mineral alami yang ada di dalam air. Contohnya nih, kalsium katanya bagus buat tulang, magnesium bisa bantu ngatur tekanan darah, dan ada juga silika yang disebut-sebut bisa memicu produksi kolagen buat kulit. Nah, inilah nilai jual utama yang sering banget diangkat sama merek-merek air mineral. Tentu aja, biar imbang, kita juga harus lihat sisi lainnya. Apakah ada resiko atau hal-hal yang perlu kita waspadai juga? Jadi, poin pentingnya begini. Meskipun airnya sendiri mungkin bermanfaat, kita nggak bisa tutup mata sama isu kemasannya. Ada kekhawatiran soal mikroplastik yang bisa lepas dari botol, terus beberapa merek mungkin kandungan natriumnya tinggi. Dan yang paling jelas ya, dampak lingkungan dari jutaan botol plastik yang kita pakai. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir dan yang paling penting. Setelah tahu semua ini, terus gimana dong cara kita sebagai konsumen buat mengambil keputusan yang tepat? Ada kutipan dari seorang analis yang menurut saya pas banget. Perang merek bukan lagi tentang siapa yang termurah atau terbesar, tetapi siapa yang paling dipercaya. Jadi di zaman sekarang ini, pertarungannya bukan lagi soal harga, tapi soal kepercayaan. Merek mana sih yang paling nyambung sama nilai-nilai yang kita pegang? Jadi gimana cara milih yang paling pas buat kita?
Ini ada 4 langkah praktis. Pertama, cek sumbernya. Dari mana sih air itu datang? Kedua, jangan males baca label. Lihat ada izin BPOM-nya nggak, terus kandungan mineralnya apa aja. Ketiga, kenali kebutuhan tubuhmu sendiri. Mungkin kamu butuh yang rendah natrium atau yang pH-nya tinggi. Dan yang terakhir, tapi sama pentingnya, pikirin kemasannya. Bahannya aman nggak? Dan gimana nasi botolnya setelah isinya habis? Nah, kita kembali lagi ke momen di awal tadi. Nanti waktu kamu berdiri lagi di depan kulkas minimarket, apa yang bakal jadi pertimbangan utamamu? Apakah rasa yang udah kamu kenal? Klaim-klaim kesehatan yang ditawarkan? Atau mungkin komitmen sebuah merek terhadap lingkungan? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Dan pilihan kitalah yang pada akhirnya akan membentuk masa depan industri ini.